Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum masuk materi ke Ibu, yaitu materi tentang kartu persediaan dan saldo persediaan, di mana pelajaran komputer akuntansi. Sebelum kita mulai hari ini belajar, mari kita bersama-sama untuk berdoa dahulu sebelum kita belajar. Mungkin ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Siap berdoa. Selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berdoa, kita siap untuk belajar. Di mana belajar komputer akuntansi. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan absen dulu siapa aja yang masuk, ya. Baik. Pertama adalah Alfitriani. Ada? Oke, hadir. Lalu berikutnya adalah Brenda, ada? Iya. Dini Pramita. Ista Malisa. Iya, kamu ya, terus kamu. Jadi perhatikan, anak ini siapa? Nama kamu? Anak ini dan anak saya maksudnya. Siapa? Ista Malisa ini adalah di mana akan menjadi tutor sebaya karya. Jadi di mana dia akan menjadi ketua tutor sebaya di kelas 12 AKM, dibantu dengan teman-teman lainnya, ya. Baik. Jadi yang sudah menjadi tutor sebaya, kalian punya namanya nilai bonus, ya. Makanya dia duduknya di depan. Lalu berikutnya Lady Marlina, ya. Nadia Febrianti, Reska Jevliani, Fani. Tadi biasa saya mau memberikan kalian sebuah motivasi belum belajar, biar kalian punya semangat untuk belajar menjadi orang besar. Nah, biasa yang saya sebutkan bahwa kalian, saya bilang yaitu kalian jangan pernah takut bermimpi. Pernah saya sampaikan minggu kemarin. Selalu saya bilang bahwa jangan pernah takut bermimpi. Ya, kenapa? Karena mimpi adalah salah satu tujuan kalian menjadi orang besar. Jadi kalian harus punya mimpi. Kalau kalian yakin kepada diri kalian bahwa kalian bisa, maka mimpi itu akan terjadi di kehidupan kalian. Kalian boleh lihat video ini, yaitu video motivasi tentang mimpi. Oke, perhatikan dan dilihat dan dengarkan baik-baik. Silakan ya, tutor sebaya, klik. Bisa menjadi nyata, tapi semua itu tergantung dari Perhatikan. apakah saya pasti bisa. Dan saya ingin terus ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan keluar negeri, membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpi indah orang, bisa jadi mimpi ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkan, meski bisa tertawa, saya ingin kamu percaya, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Karena Anda menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Memang semua itu tidaklah mudah. Itulah yang membuat kamu juara. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu melalui semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujian. Ujian yang harus dihadapi dengan kegiatan hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ingat mimpi, fokus akan tujuan, dan yakinlah semua kesulitan itu pun akan berlalu. Selama kamu masih punya harapan, selalu pasti ada jalan. Selama kamu masih percaya Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Teman-teman, yaitu tentang
tentang motivasi tentang mimpi. Masih mimpi. Mimpi adalah salah satu tujuan kalian untuk ke depan. Jadi kalau kalian yakin bahwa kalian bisa, maka mimpi itu akan masuk ke materi ya. Hari ini Ibu mau mengajarkan kalian tentang materi yaitu kartu persediaan dan saldo persediaan. Apakah masih ingat di antara kalian bahwa sebelum masuk materi yang tadi yang Ibu sebutkan, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Angkat tangan. Membuat data customer dan data supplier. Oke. Jadi materi membuat data customer dan data supplier. Oke. Ada lagi? Oke. Berdiri, materinya adalah Saldo customer dan saldo supplier. saldo customer dan saldo supplier. Ya, betul semuanya. Jadi di mana materi kemarin itu adalah materi tentang membuat data customer, data supplier, saldo customer dan saldo supplier. Masih ingat? Masih ingat ya? Karena ingat pelajaran Mayop ini kalian tidak boleh lupa langkah-langkah karena dia berhubungan langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi karena kemarin kita sudah masuk materi data customer, data supplier, lalu saldo customer dan saldo supplier, maka setelah ini kalian bisa, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu hari ini membuat kartu persediaan dan saldo persediaan. Di nama lainnya adalah inventory. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, jangan lupa materi hari ini. Sama seperti yang kemarin, jangan lupa dengan materi yang sebelumnya karena berhubungan satu sama lain. Kalau kalian bilang, Bu, apakah kita bisa belajar Mayop itu langsung ke tahap 5? Tidak. Kenapa? Kalian harus mulai dari tahap pertama. Oke, kita ulang lagi, kita review lagi. Kenapa? Karena Mayop ini selalu di review. Jadi kalau nanti minggu depan saya masuk materi lagi, kita akan review lagi berikutnya. Kenapa? Kalian harus paham tentang langkah-langkah Mayop dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, Ibu akan coba dulu sebelum masuk materi. Data pertama atau langkah pertama membuat Mayop komputer akuntansi pertama adalah profil perusahaan atau nama lainnya identitas perusahaan. Langkah kedua adalah import data. Langkah ketiga text code. Langkah keempat link account. Ya, link account itu ada 3 ya. Apa? Baik, cash in bank, sales dan bodas. Lalu yang kelima langkahnya adalah neraca saldo. Lalu kita lanjut yang langkah ke-6 yaitu membuat data lalu saldo. Dan hari ini kita masuk ke langkah 9 yaitu data persediaan dan saldo persediaan. Oke. Baik, karena sudah paham kalian hari ini materinya untuk kartu persediaan, biasa sebelumnya silakan kalian lihat nanti di YouTube karena materinya sudah ada di YouTube. Kalian lihat baik-baik ya, kalian pahami baik-baik. Lalu kalian nanti analisis, di mana kemarin Ibu sudah tentukan per kelompoknya. Di sini ada beberapa kelompok ya. Kelompok 1 mana? Oke, bagian sini ya. Kelompok 2. Kelompok 2, kamu kelompok berapa? Angkat kamu kelompok berapa? 2, angkat tangan. Yang kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kita akan tetap mulai di materi hari ini, dari mana hari ini kalian harus presentasi ya, dan kalian sudah membuat PowerPoint. Jadi sebelum kalian tampil per kelompok, kalian harus melihat kasus dulu. Kasusnya bagaimana? Kasus tentang yaitu materi tentang persediaan. Kalian nanti lihat kasusnya ya, lalu kalian tulis, kalian tanggapi kasus tersebut. Oke? Paham semuanya? Paham? Jadi kita akan masuk ke materi kartu persediaan. Sebelum masuk ke kartu persediaan, inilah tujuan buat apa kalian belajar
dan kartu persediaan di aplikasi Mayop. Silakan kalian dengarkan dan diperhatikan baik-baik. Materinya adalah item persediaan dan saldo persediaan. Tujuannya yang pertama yaitu kalian akan bisa menganalisis kartu item persediaan dan juga saldo persediaan. Dan kalian juga bisa menyajikan pengisian kartu item persediaan dan juga saldo persediaan. Dan kalian bisa membuat di aplikasi Mayop, yaitu mengeluarkan kartu persediaan dan saldo persediaan. Berikutnya adalah sebelum ibu masuk ke materi, yaitu materi kartu persediaan dan saldo persediaan. Nah, kalian tugasnya adalah ini adalah tugas kelompok, di mana kelompoknya satu kelompok untuk 4 orang. Nah, kelompoknya adalah yang pertama PT Felix yang bergerak di bidang perusahaan dalam melakukan penagihan kepada toko ginting sebesar 25 juta. Dan toko ginting merasa keberatan karena jumlah utang toko ginting yang tercatat tidak sesuai jumlah yang ditagihkan oleh PT Felix. Berdasarkan catatan hutang di buku pembantu hutang, jumlahnya hanya sebesar 20 juta. Nah, ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan dengan berkelompok. Kalian analisis satu persatu apa yang terjadi, kenapa salah pencatatan. Perhatikan. Tugas kalian atau tugas kelompok kalian adalah kalian pertama harus mendiskusikan, ya, didiskusikan, lalu kalian analisis kesalahan pencatatan dalam aplikasi Mayop ED tersebut, ya. Setelah kalian selesai mendiskusikan dan menganalisis setiap kelompok, lalu hasil kalian presentasikan di depan kelas bersama dengan kelompok kalian. Nah, selanjutnya adalah masalah yang kedua. Masalah kedua adalah seorang karyawan akunting yang bekerja di perusahaan dagang PT Jaya Daichi mengalami kesulitan dalam pembuatan saldo persediaan, sehingga laporan yang akan dilaporkan tidak sesuai target, tidak sesuai dengan target waktu penyelesaian yang ditentukan kepada manajer keuangan, yang mengakibatkan laporan persediaan bermasalah. Nah, dari kasus kedua ini, tugasnya adalah tugas kelompoknya kalian biasa, ya, kalian didiskusikan di dalam kelompok dan analisis kesulitan di dalam aplikasi Mayop yang ada di perusahaan PT Jaya Daichi. Setelah kalian diskusikan, lalu kalian analisis, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke, sudah? Jadi ada 2 masalah yang harus kalian pecahkan sebelum kalian melakukan presentasi. Setelah kalian sudah menonton di YouTube tentang materi kartu persediaan dengan kasus masalahnya ada 2 masalah, ya, tugas kalian adalah kalian diskusikan yang tadi setiap kelompok. Lalu nanti kalian harus tanggapi setiap kelompoknya. Di mana kasus pertama kalian tanggapi seperti apa masalah di kasus yang tadi, paham? Lalu yang nanti kasus kedua kalian tanggapi juga apa sih kekurangannya dan apa penyebabnya dan apa kesalahannya. Paham di sini? Itu sekitar 15 menit cukup untuk kalian diskusi, ya. Lalu nanti kalian paparkan tanggapan kalian kelompok itu seperti apa untuk kasus yang tadi, kasus 1 dan kasus 2. Setelah kalian sudah menanggapi satu persatu, waktunya nanti kita akan presentasi. Jadi untuk saat ini kalian diskusi dulu tentang kasus 1 dan kasus 2. Oke, silakan.
Itu kurang memahami dialog, terus juga kurang paham cara menulis kartu persediaan buku. Lalu dua kelompoknya setelah kelompoknya bahwa seperti fisik cara membuat kartu persediaan sampai persediaan biasanya tidak melakukan kesalahan yang kasus 1 dan kasus 2. Sudah bikin PowerPoint? Sudah ya? Dimana kemarin itu kami sudah sudah beberapa kelompok dalam ini yaitu PowerPoint di WhatsApp ya, dan ada lagi kalau nggak salah kelompok 3 mengambil KPP yang masih ada yang berbeda. Sudah dicek, sudah dikirim kemarin? Sudah? Baik. Otomatis hari ini kita akan presentasi yang mungkin pertama kelompok 1, 2, atau 3. Siapa yang siap? Siap? Oke, kelompok 1 ternyata dia tunjuk tangan. Dia siap untuk maju. Oh, kelompoknya Nita. Oke ya. Berarti kelompok Nita, kelompok 1 dan teman-temannya silakan kalian maju untuk kalian presentasikan tentang kartu persediaan. Ini adalah PowerPoint kelompok 1. Mungkin kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Silakan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan. Dan perhatikan untuk kelompok lainnya disimak ya. Lalu nanti setelah kelompok 1 mempresentasikan PowerPoint-nya, kalian yang tidak paham boleh kalian tanya. Paham? Paham semuanya? Paham. Baik. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan. Silakan. terus ada namanya, itu sesuai dengan nama barang yang ada di kasusnya. Ini contohnya AU06 dan name-nya nanti cek. Setelah sudah ditulis, ini kan ada 3 ini. Kita checklist 3-3-nya. Yang by this item, sell, dan inventory this item. Setelah itu, nanti kan akan muncul seperti ini. Nanti tuh ininya kosong. Nah, yang atas itu cost of sales account itu tuh diisi kepala, diganti dengan cost of goods sold kepala 5. Terus ada income account for tracking sales itu diganti dengan sales. Dan yang paling bawah ada asset account for item inventory diganti oleh merchandise inventory. Kartu persediaan yang tadi barusan review dan lain sebagainya. Nah, sudah menjelaskan, sudah seperti ini, sudah menjelaskan profil ya. Lalu sudah item, buy, selling details. Kalau sudah selesai isi semua, maka klik apa? Klik OK. Di sini paham semuanya? Paham. Oh, cara prosesnya, Bagaimana cara proses membuat kartu persediaan lebih awal? Ulang. Mungkin awal apakah klik apa? Cash bank, accounting. Itu kita klik new. Setelah new kita akan beralih ke profil. Di item numbernya kita akan sesuaikan dengan yang ada di soal. Namanya juga sesuaikan dengan yang ada di kasus tersebut. Lalu 3 ini harus di checklist supaya ini 3-nya muncul. Oke, jadi kalau tidak di checklist nggak muncul. Tidak akan muncul. Oke. Nah setelah itu baru setelah ini tiga ini muncul, lalu kita ubah nama akunnya. Oke. Ya. Nah setelah itu kita ke buying details. Dan teks kodenya harus diganti PPN. Begitu juga dengan selling details. Kalau nggak diganti itunya PPN-nya gimana tuh? Apa tadi pertanyaannya? Tadi ulang pertanyaannya kelompok 3. Oke, kelompok 3 aktif ya.
Kalau misalkan itunya nggak diganti, teks code-nya menjadi PPN bakalan jadi gimana? Bakalan nggak bisa, Iya, nggak bakal muncul, nggak bakal muncul. Kalau misalkan PP-nya itu kayak Itunya PPN-nya gimana tuh? Bakalan jadi. apa tadi pertanyaannya? Tadi ulang pertanyaannya kelompok 3. Oke, kalau kelompok 3 aktif ya. Kalau misalkan itunya nggak diganti, teks code-nya menjadi PPN bakalan jadi gimana? Bakalan nggak bisa, Iya, nggak bakal muncul, nggak bakal muncul. Kalau misalkan PP-nya itu nggak bakal muncul nanti, karena semuanya bakalan salah. Karena satu salah kan salah semua. Nah kalau misalkan kita mau cari, oh PP-nya lupa buat nih, itu caranya gimana? Kita buka teks kode, nanti di teks kode itu ada GST, NT dan lain-lain. GST-nya itu diganti oleh PPN pajak pertambahan nilai, dan di bawah dan NT itu diganti tidak kena pajak. Gitu. jadi harus diganti. Iya harus diganti dulu baru bisa. Paham ya? Jadi sebentar. Lebih Ibu tegaskan, jadi tadi barusan kelompok 3 lagi bertanya tentang pajak ya. Nah, kalau seandainya nanti di persediaan tidak ada pajak, maka otomatis tadi perlu satu menjawab Inventory, di inventory kan ada menu ini, build item, item register, adjust inventory, auto build item, item list, set item price, location, receive item, core inventory, move item, dan transaksi jurnal. Untuk mengisi saldonya kita akan klik adjust inventory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Nanti muncul seperti ini. Ketika udah muncul ini, di sana ada inventory journal number, date, sama memo. Untuk inventory journal number dan date itu sesuai di soal, dan untuk memo di persediaan awal. Untuk item numbernya dipilih sesuai akun. Untuk quality, unit cost, amount, dan akun itu semua sesuai di soal. Jika sudah diisi seperti ini, klik record. Saya akan menjelaskan ulang. Nanti kan di sini ada kita untuk mengisi nanti ini otomatis. Jadi karena udah diisi data persediaannya, nanti di klik tab, nanti ada muncul yang akun cek atau Axon. Jadi nanti kita pilih salah satunya dulu. Nah, kalau untuk isi kuantitinya sama harga per unitnya itu lihat di soal. Tapi jangan di enter, di tab. Oke, jangan di enter tapi di tab. Oke, paham ya? Jangan di enter tapi di tab. Silakan lanjut lagi. Lalu kalau sudah isi semua bagaimana? Kalau udah isi semua kita tinggal record. Oke? Apa perbedaan pengisian saldo persediaan dan kartu persediaan? Oke, dari kelompok 1 mengatakan apa perbedaan cara membuat saldo persediaan dan kartu persediaan. Apa perbedaannya? Mungkin ya, silakan. Mungkin akan bisa bantu jawab. Oke, kelompok Kalau tadi kan ada kejelasan. bantu menjawab. Siapa yang ingin bantu menjawab? Oke, Rita. Oke, silakan atas nama Rita. Jadi yang tadi nanya perbedaan saldo persediaan sama kartu persediaan. Perbedaannya itu ada di kan sama-sama di inventory, tapi bedanya kalau kartu persediaan itu tuh pencetnya item list. Kalau misalkan saldo itu adjust. Oke, mungkin bisa kelompok 2 diklik yang tadi menunya biar mungkin Rita bisa menjelaskan yang ya ini ya. Adjust inventory, sorry. Oke, coba silakan. Sama-sama di inventory keduanya, tapi perbedaannya kalau misalkan kartu persediaan itu dia pencetnya item list. Pencet apa diklik? Klik. Oke. Ulang lagi gimana? Sama-sama di inventory, tapi kalau misalkan kartu persediaan dia kliknya di item list. Dikliknya item list. Oke, lalu Kalau misalkan saldo persediaan itu kliknya di adjust inventory. oke, jadi perbedaannya hanya itu saja. Setiap kelompok sudah presentasi ya tentang
materi kartu persediaan dan saldo persediaan. Ya, lumayan aktif untuk siswanya dan juga bertanya kalau ada yang menjawab. Nah, sekarang ini adalah setelah kita presentasi untuk yang tadi barusan, Ibu mau mendengar tentang kesimpulannya dari presentasi tersebut. Jadi dari semua kelompok telah mempresentasikan, maka kesimpulannya adalah membuat kartu persediaan dan buat saldo persediaan harus mengerjakan tahap sebelumnya. Oke, paham? Lalu pada saat membuat kartu persediaan harus mengerjakan yang pertama langkah text kode yang barusan di kelompok 1 mengatakan. Karena kenapa? Karena di kartu persediaan ada text kodenya, maka kalian harus membuat text kode dulu. Paham? Jadi kesimpulannya adalah cara membuat aplikasi Mayo. Membuat kartu persediaan, kalian bisa mengklik inventory, lalu kalian klik item list untuk membuat kartu persediaan. Lalu cara membuat saldo persediaan adalah sama, klik inventory, lalu klik adjust inventory. Paham di sini? Kalau sudah paham, baik. Karena tadi kalian sedang berkelompok, sekarang kalian kembali lagi komputer kalian masing-masing satu persatu untuk kita kerjakan namanya LKPD. Kita akan latihan karena barusan sudah beberapa kelompok mempresentasikan cara membuat kartu persediaan dan saldo persediaan. Sekarang kita akan mempraktekkan langsung ke aplikasi Mayo. Jadi untuk berkelompok yang tadi duduk berdua, sekarang kembali ke tempat semula. Masing-masing kita akan mempraktekkan langsung ke aplikasi Mayo. Semuanya satu orang satu komputer. Silakan pindah ke tempat duduk sesuai dengan tempatnya. Karena soal kalian, soal yang sudah Ibu share di kemarin itu adalah di share WhatsApp. Ya, silakan kalian buka handphone kalian. Sekarang kalian handphone kalian, ya. Lalu kalian buka aplikasi Mayo kalian. Nah, ini siapa namanya sudah mulai ya. Ini lagi proses pajak. Oke, silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksinya. Karena barusan sudah kita presentasikan, kita akan mempraktekkan langsung di Mayo. Bagaimana cara membuat kartu persediaan dan saldo persediaan. Silakan kalian buka mic-nya. Soalnya sudah saya kasih ke kalian menggunakan WhatsApp, ya. Silakan kalian buka handphone kalian. Selamat mengerjakan. Oke, ya. Siapa nama kamu? Nazwa Fabiana lagi membuat yaitu saldo persediaan ya? Oke. Oh, kamu cepat ya ngerjainnya. Oke, ya, silakan. Yang tidak paham boleh angkat tangan. Semuanya. Jangan sampai salah data input. Tadi sesuai dengan yang tadi dipresentasikan teman-teman kalian. Ya, di mana kartu persediaan tadi diklik item list. Kalau untuk saldo kita klik adjust inventory, tetap posisinya di inventory. Beredar aman? Kenapa pusing? Berpegang-pegang kepala? Enggak. Lanjut. Oke, lanjut. Ibu hanya mengecek aja. Oke, sesuai dengan arahan ya. Oke, checklist. Kamu paham nggak? Pusing? Kita coba latihan. Di sini ada apa? Oh ya, perhatikan siapa? Nazwa ternyata datanya tuh hilang.
ya. Maka posisi data hilang harus bagaimana kalau data hilang? Bikin bikin baru. Nah, di mana Nazwa ini lagi membuat baru karena data yang kemarin dia itu buat hilang, maka dia membuat data besar baru. Oke. Sudah paham ya? Jadi step awalnya sudah paham. Oke. Jadi nanti perhatikan kita sudah masuk ke tahap ke-9, ternyata datanya hilang, maka harus membuat baru lagi. Dan kalian sudah paham harus membuat. Silakan. Pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berani, karena harus kita taklukkan bersama melawan rintangan, jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu Siapa yang sudah selesai membuat? Harus disediakan untuk barang pertama. Oke, satu orang. Lalu satu lagi. Satu lagi. Oke, yang kata kita. Oke. Ya, sudah selesai. Oke, kami sudah selesai. Oke, sediakan. Oke, ya, lanjut. Lanjut membuat saldo dan persediaan. Oke, silakan. Oke. Sudah paham semuanya tadi ya? Oke, silakan. Membuat, kita klik jurnalnya. Oke, kamu klik tadi jurnal CTRL. Oke. Ya, jadi semuanya posisinya sudah berbentuk jurnal ya. Oke, ya. Lanjutkan yang lainnya. Oke, ya. Siapa yang sudah selesai? Seperti teman kalian? Siapa? Oke. Berbentuk jurnal ya di inventory. Jadi di situ ada general, ada reducement, ada rezim, ada sales, ada purchase, ada tax, namanya inventory. Oke. Sudah selesai, saldo persediaan sudah selesai, maka otomatis materi untuk membuat kartu persediaan dan saldo persediaan kalian sudah mempraktekkan di aplikasi Mayo. Kalau sudah selesai, maka kalian close dulu. Close, jangan disedot dulu ya. Close, silakan di close semuanya. Ayo, kalian close. Oke, bagus belajar komputer akuntansi. Jadi bakal tanya, bagaimana cara membuat kartu persediaan? Kita klik yang mana? Klik. Saya tulis dulu apa ada perlu dijelaskan? Oke. Kita klik inventory. Lalu kita klik apa lagi? Oke. Lalu kalau membuat saldo persediaan, kita klik apa dulu? Inventory. Klik inventory. Lalu? Adjust inventory. Oke, semuanya sudah jelas materi hari ini. Baik, semoga kalian bisa mempraktekkan lagi di rumah. Dibuka lagi komputernya atau laptopnya di rumah. Dan selanjutnya kita akan masuk nanti materi berikutnya, yaitu materi berikutnya adalah membuat apa? Saldo customer. Transaksi. Jadi kita ulang dulu ya. Untuk masuk ke materi berikutnya, biasa Ibu akan mengulang terus dari tahap 1 sampai seterusnya. Kenapa? Ingat, Mayo itu tidak boleh lupa langkah-langkah. Paham? Dari pertama sampai terakhir. Tentang transaksi untuk materi minggu depan atau materi berikutnya. Di situ ada 10 langkah. Pertama ada namanya dokumen bukti kas keluar. Lalu ada lagi bukti kas keluar faktur. Lalu ada namanya voucher kas kecil, ada faktur kopi, ada faktur no kopi, ada nota debit, ada nota kredit, dan juga ada nota kantor kopi dan no kopi. Dan yang barusan saya sebutkan tadi
kita bahas dan kita akan praktekkan di pelajaran berikutnya. Jadi Ibu minta tolong yang temannya yang tidak masuk hari ini, sebelum Ibu masuk tolong dengarkan. Kalian gunakanlah tutor sebaya. Di sini yang sudah tutor sebaya ada berapa orang? Ada 10 ya? Oke, nah tolong teman kalian untuk dibimbing kas. Bahasa Inggrisnya apa? Cash inflow. Piutang dagang. Account receivable. Tadi apa piutang dagang ya? Sekarang utang dagang. Account payable. Bahasa Inggrisnya apa? Inventory. Jadi semua akun-akunnya harus kalian hafalkan. Kenapa Bu? Karena ingat materi berikutnya kita udah masuk ke transaksi. Kita sudah mulai menjurnal, sudah mulai ke akun-akunnya. Jadi hafalkan akun-akun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan jangan sampai lupa materi hari ini dan materi sebelumnya, jangan lupa. Paham? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, yang sudah silakan di-setel komputernya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, di awal kita berdoa, maka di akhir kita pun berdoa. Oke, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk doa. Berdoa. Selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya. Dan hati-hati karena ke dalam banyak kabel, hati-hati dalam melangkah, jangan sampai kesandung, komputer dimatikan. Masuk ke materi mapel berikutnya. Terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat, dan minggu depan kita akan kembali lagi untuk masuk ke materi komputer akuntansi. Sekian. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali.